Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bagi orang Sabu, Raihau, yang hidup di tanah yang kering, tentu dalam hal menanti atau menunggu itu adalah hal yang bukan hal yang asing. Misalkan dalam menanti hujan turun, pedara ulodo, menanti nira yang menetes dari pohon lontar, atau mungkin menunggu kiriman kabar dari anak cucu yang ada di perantauan. Memang saudara, menanti atau menunggu itu adalah hal yang membosankan jikalau kita menunggu dalam berpangku tangan. Tetapi saudara yang terkasih, Injil Lukas mencatat bahwa para murid mereka menantikan janji Bapa, janji Roh Kudus diberikan kepada mereka, itu mereka menanti dengan cara yang berbeda. Mereka tidak pasif, tetapi dikatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati. Saudara yang terkasih, Yesus baru saja naik ke sorga. Secara fisik, tentu para murid mereka kehilangan seorang pemimpin. Dan mereka diperintahkan untuk menanti. Tetapi saudara, mereka tidak tahu kapan janji itu tiba. Yesus bilang, kembali ke Yerusalem. Dan dalam ruang penantian itu mereka tidak tahu kapan janji itu dilaksanakan. Nanti baru kalau ketika kita di hari ini, baru kita bisa menghitung bahwa ternyata para murid menanti dalam 10 hari. Baru Roh Kudus itu turun. Janji itu tergenapi. Mereka tidak tahu kapan. Mereka tidak tahu 10 hari kah, 20 hari. Dan Bapak Mama, saudara yang terkasih, ketika mereka berada di ruang tunggu, ruang penantian itu, tentu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan bisa saja dalam situasi itu, yang kita tahu hari ini bahwa 10 hari, bisa saja mereka bubar. Masing-masing untuk minta usaha ngopi di Yerusalem lagi. Masing-masing pulang kampung. Masing-masing pulang kampung dan bisa sibuk mengisi waktu dengan kegiatan mereka masing-masing. Tetapi Bapak Mama, saudara yang terkasih, murid-murid tidak melakukan itu. Mereka tetap kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena saudara, mereka melakukan persekutuan yang memulihkan. Dalam teks bacaan ini, kalau kotong baca walaupun hanya 3 ayat, tetapi dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa di situ ada pemulihan persekutuan. Sehingga Bapak Mama saudara, dari bacaan ini ada 3 pesan yang unik dari persekutuan para murid ketika mereka kembali ke Yerusalem. Yang pertama, Bapak Mama, setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka mulai bergerak dengan langkah kecil. Dari Bukit Zaitun, mereka kembali menuju Yerusalem. Di situ, di Yerusalem, kalau dalam bacaan bilang mereka naik ke satu ruangan, tempat mereka menginap. Di situ mereka menanti janji Bapa. Bapak Mama, saudara yang terkasih, seringkali kita ini menuntut Tuhan untuk, kalau bisa Tuhan itu menunjukkan Tuhan punya rencana besar itu kepada kotong, mungkin 1 bulan ke depan, atau 2 bulan, 3 bulan, atau untuk 10 tahun ke depan. Tuhan kasih tahu, Tuhan tunjukkan Tuhan punya rencana besar untuk kotong.
baru kemudian disitulah kita baru mau melangkah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, para murid mengajarkan kepada kita hari ini bahwa taati saja perintah terakhir yang Tuhan berikan. Kalau secara manusia ini kau menanti ini janji, jangankan menanti ini janji, para murid Tuhan Yesus kasih tahu dong berulang-ulang kali bahwa pasti beta meninggalkan besok, beta menderita, beta mati. Tetapi itu pun juga tidak disadari oleh para murid, apalagi tentang janji yang tidak pasti. Namun saudara yang terkasih, para murid menunjukkan bahwa mereka taat pada perintah terakhir yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus menyuruh mereka ke Yerusalem, maka mereka ke Yerusalem. Walaupun saat itu Bapak Mama, Yerusalem adalah tempat yang berbahaya bagi para pengikut Yesus, tetapi mereka tetap mau melangkah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam persekutuan kita hari ini, pemulihan itu akan dimulai saat kita berhenti untuk mengeluh tentang masa depan kita yang belum jelas, dan kita mulai setia melakukan tugas-tugas kecil yang ada di depan mata. Pemulihan akan terjadi dalam diri kita, dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, kalau kita mau tetap melangkah walaupun dengan langkah yang kecil, tetap setia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap lakukan tugas tanggung jawab pelayananmu, tetap melayani, tetap setia dalam tanggung jawab yang kecil. Walaupun saudara, janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali, ini kita merayakan kemarin hari Kamis, merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, dan minggu ini kita ada dalam masa penantian. Menanti apa ya? Roh Kudus. Tetapi saudara, di zaman ini kita bukan menanti lagi Roh Kudus, karena memang Roh Kudus sudah turun. Kita hanya merayakan, memperingati. Hari ini saudara dan saya dalam persekutuan kita menanti untuk Tuhan Yesus turun yang kedua kali. Kita sedang menanti Tuhan Yesus turun. Roh Kudus sudah ada pada kita. Roh Kudus sudah diberikan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dengan menanti akan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, maka tetaplah taat setia dalam pekerjaan-pekerjaan. Jangan hanya karena soal sepotong, kota subalangsi, kota susah lagi anak kecil kok, orang bilang meraju. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab, karena kau sudah tahu Tuhan Yesus datang kapan. Murid-murid juga sudah tahu waktu itu, di zaman itu sudah tahu Roh Kudus atau janji Tuhan itu datang kapan. Di zaman ini baru kau bisa hitung 10 hari. 10 hari kemudian Roh Kudus dinyatakan. Soto aja sampai besok, lusa, bulan depan dan seterusnya. Maka tetaplah kita ada dalam ketaatan, kesetiaan. Itu pemulihan yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama, Lukas mencatat ada nama-nama para rasul satu persatu. Lalu kemudian Lukas menyebut kaum perempuan. Ada Maria, ada saudara-saudara Yesus. Kekasih Tuhan, ini adalah pandangan yang aneh pada zaman itu. Kelompok yang biasanya terpisah. Kotong su tahu tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi punya sekat-sekat, laki-laki ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Kalau mereka berkumpul dalam keluarga inti, maka tidak boleh ada keluarga-keluarga lain yang bukan inti ada bersama-sama. Orang luar tidak boleh ada dalam perkumpulan keluarga inti. Ada sekat-sekat yang mereka bangun. Tetapi saudara yang terkasih, dalam bacaan kita terlihat bahwa relasi mereka lebih terbuka. Persekutuan yang memulihkan itu terjadi. Mereka berkumpul dalam satu ruangan. Para murid, para rasul ini berkumpul bersama dengan Maria, bersama dengan saudara-saudara Yesus. Dan saudara yang terkasih, kau juga tahu bahwa saudara-saudara Yesus ini awalnya mereka menolak Yesus. Tetapi karena janjinya Tuhan Yesus, ketika mereka sudah menyaksikan Yesus naik ke sorga dan ada janji, maka mereka ada dalam satu ruangan, tidak ada lagi sekat. Relasi mereka lebih terbuka. Papa mama saudara yang terkasih, persekutuan yang memulihkan adalah persekutuan yang tanpa sekat, tanpa dinding yang membatasi. Dikatakan bahwa di ruang atas itu tidak ada yang merasa lebih hebat karena dia rasul, dan tidak ada yang merasa rendah karena dia hanyalah saudara Yesus. Tetapi saudara, mereka semua sama-sama butuh janjinya Tuhan, maka mereka berkumpul di satu ruangan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, masalah hari ini, baik itu dalam komunitas persekutuan rohani maupun juga dalam komunitas sosial kita hari ini, masalahnya sering muncul karena kita terlalu banyak membangun dinding, terlalu banyak membangun sekat-sekat. Dinding status sosial kita bangun, dinding sukuisme, dinding senioritas, dinding orang yang paling berjasa. Itu kita bangun tanpa kita sadari. Daripada kita membangun meja makan, tempat kita bisa duduk bersama-sama. Papa mama kekasih Tuhan, pemulihan terjadi saat kita sadar bahwa kotong semua ini hanyalah pengemis yang sama-sama membutuhkan roti kehidupan. Kita sama-sama orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, menanti bersama-sama dalam persekutuan ini, menanti untuk Tuhan Yesus datang lagi. Kotong semua butuh Tuhan, kotong semua butuh janji Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Saudara, itu yang kedua, ada pemulihan dalam relasi. Relasi lebih terbuka, tidak ada lagi sekat. Yang ketiga, ayat 14 itu adalah kunci. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Papa mama saudara yang terkasih, kata bertekun ini menggambarkan tentang seseorang yang memegang sesuatu dengan sangat erat dan dia tidak mudah melepaskan. Bertekun sama dengan kita memegang erat-erat, tidak saling melepaskan. Dan Bapak Mama Saudara, doa bagi para murid itu bukan sekedar rutinitas, tetapi itu sebagai alat untuk bertahan hidup, alat untuk supaya persekutuan itu tetap kokoh, mereka tetap survive, tetap bertahan hidup. Para murid berdoa bukan hanya supaya masalah mereka hilang, tetapi mereka berdoa agar mereka kuat menghadapi apa yang akan datang. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, persekutuan yang kuat bukanlah persekutuan yang isinya yaitu tertawa bersama. Ya, kalau kita tertawa bersama berarti itu persekutuan. Tidak.
Tetapi saudara, persekutuan yang sesungguhnya adalah persekutuan yang sanggup untuk kita bisa tikam lutut bersama-sama, mau bersama-sama saat salah satu anggota sedang dalam kesesakan, dalam persoalan. Kita mau sanggup menikam lutut bersama-sama. Karena doa bersama itu menciptakan energi baru yang membuat ketakutan kita tidak lagi berkuasa atas hati kita masing-masing. Maka Bapak Mama Saudara, dari 3 pesan ini, pesan yang pertama, ketaatan. Dengan ketaatan ada terjadi pemulihan. Dengan relasi yang terbuka, di situ pemulihan juga terjadi. Dan yang terakhir, doa. Doa dapat memulihkan keadaan kita. Itu 3 pesan dari firman Tuhan hari ini. Dan saya mau mengkaitkan juga dengan kita belajar dari kearifan budaya Sabu. Budaya Sabu, kalau rumah Omadoko, rumah orang Sabu jadi bernama apa? Amuhau atau, dan juga kita belajar dari tadi orang Raihau dong, ada sama-sama dalam berdoa. Bapak Mama, Bapak Saudara, artinya bahwa dari 3 pesan ini tentang ketaatan, keterbukaan, dan doa, ini sebenarnya pesan teologis yang sebenarnya juga itu sudah mendarah daging dalam nilai luhur orang Sabu atau Raihau. Ketaatan, keterbukaan, dan doa. Jika kita merenungkan tentang struktur rumah orang Sabu atau Amuhau, saudara, rumah itu hanya bisa berdiri tegak jika dia pun tiang-tiang penyangga atau turu itu saling kuat dan memikul beban dalam satu atap yang sama. Persekutuan kita hari ini harus seperti Amuhau, bahwa kita saling mengikat diri, memikul beban sesama agar tidak ada yang jatuh sendirian. Dan Bapak Mama, kalau kita ingat semangat pedoa, dalam pedoa itu Saudara Raihau membentuk lingkaran, kaki mereka menghentak bumi dan tangan saling merangkul. Saat orang Raihau merangkul, kita tidak melihat siapa yang ada di kiri kanan. Mereka tidak saling melihat siapa yang ada di kiri kanan. Mereka hanya tahu bahwa dong, Pak Saudara. Saat kaki menghentak bersama-sama, di situ ada irama yang menguatkan jiwa. Tapi tadi dalam hentakan ada yang salah-salah. Tetapi dengan hentakan kaki itu, ternyata dengan hentakan kaki, dengan bunyi kacang hijau itu, ada irama yang menguatkan jiwa. Jadi musik itu bukan hanya dari musik modern saja. Ternyata orang Sabu punya musik juga luar biasa. Hanya dengan hentakan kaki. Bapak Mama, Bapak Saudara, inilah pedoa iman. Kita menanti kedatangan Tuhan bukan dengan berdiam diri, tapi dengan terus bergerak dalam irama doa dan kerja nyata. Kalau hari ini Bapak Mama kekasih Tuhan merasa lelah menanti jawaban Tuhan, maka saudara masuklah dalam lingkaran persekutuan. Jangan lepaskan rangkulan saudaramu, dan biarkanlah doa bersama itu menjadi irama yang membangkitkan harapanmu kembali. Sama seperti para murid Yesus di Yerusalem, yang pada akhirnya saudara mereka dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka biarlah persekutuan kita yang sehati dan setujuan ini menjadi tempat di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tuhan menolong dan memberkati kita selama tunai di hari-hari. Amin.